Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian Kamis Putih menjelang peristiwa Jumat Agung yang besok akan kita rayakan bersama. Dan tentu saja pada pelaksanaan saat ini kita masih berada di rumah kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu sekalian, anak-anak semua sudah rapi, sudah siap untuk kita akan memasuki kebaktian Kamis Putih. Untuk itu mari kita sejenak bersaat teduh. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan para murid di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang mengambil sehelai kain lenan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyesahkannya hingga mati. Pada hari ini kita diajak untuk meneladani jejak langkah Tuhan Yesus dan para muridnya di saat akhir kebersamaan mereka sebelum kesengsaraan harus dijalani Sang Guru Agung. Pada hari ini kita mengenang dan mengucap syukur akan kasih Allah yang tiada batasnya. Di hadapan kita masih ada satu lilin yang menyala, yaitu lilin Kristus. Dan di Kamis Putih ini, mari kita akan bersama-sama memadamkannya. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah Namamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai dan rahmat Allah beserta kita, kini dan selamanya. Nats pembimbing di dalam kebaktian Kamis Putih saat ini memberikan sebuah penekanan kepada kita, yaitu di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-26 yang berkata demikian: Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita menaikkan pujian pelengkap Kidung Jumat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jangan yang gemericik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama memasuki pengakuan dosa. Saudara-saudara, Kristus telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya dengan menjadi hamba yang rendah. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa kita serta kelemahan kita kepada Allah. Dalam saat teduh, mari kita nyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah Maha Kasih, kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tuhan, kasihanilah. Kami belum mengasihi sesama kami manusia seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kristus, kasihanilah. Kami belum sepenuhnya menerima dan mengakui anugerah penyelamatan sebagaimana tertera pada sabda-Mu dan yang Engkau nyatakan dalam hidup-Mu di dunia. Tuhan, kasihanilah. Ya Allah Maha Kasih, kami belum dapat melayani sesama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kasihanilah. Kami belum dapat mengasihi sesama kami seperti kasih Tuhan Yesus kepada kami. Kristus, kasihanilah. Kami terkadang memuji-Mu dengan mulut kami, tetapi menyangkali-Mu dengan perbuatan kami yang mendukakan-Mu. Tuhan, kasihanilah. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kini dengarlah firman Tuhan bagi kita semua yang telah merendahkan hati di hadapannya, yang diambil dari Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14a yang berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian Kau yang terindah.
indah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini dari Injil Yohanes pasal 13. Secara khusus kita hanya akan membaca dari ayat yang keempat dan kelima. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membacanya ayat yang ke-34 sampai dengan ke-35. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5, dan kemudian dilanjutkan ayat 34 dan 35. Jika Alkitabnya sudah sama-sama kita persiapkan, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini ketika kami bersama-sama beribadah Kamis Putih, di mana kami juga ingin mendasari dengan kebenaran sabda firman-Mu saat ini. Kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami ya Bapa. Untuk itu kami memohon urapan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikannya, agar segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang kelima menyampaikan demikian kepada kita. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Selanjutnya ayat 34 sampai dengan yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian di rumahnya masing-masing? Luar biasa. Itu yang menjadi khas kita ya.
di Jemaat GKP Immanuel Karawang selalu luar biasa. Dan pada saat ini di kebaktian Kamis Putih ini mengangkat tema sesuai dengan yang disampaikan oleh sinode kita, yaitu belajar dari tindakan kasih Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berbicara tentang tindakan kasih Yesus, tentu ini bukan sebuah hal yang asing bagi kita. Kita pasti bisa menyebutkan tindakan-tindakan kasih apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya selama ia melayani bersama dengan murid-muridnya. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ya, betul, ya. Yaitu di mana Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Itu salah satu tindakan kasih. Apalagi? Ya, betul anak-anak, ya, memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memperhatikan juga kebutuhan dalam hal bagian tengah kita, perut, ya. Tuhan Yesus melihat bagaimana banyak orang saat itu yang mengikuti dia juga pastinya saat itu membutuhkan makanan, dan Tuhan Yesus mencukupkan dengan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Dan tentu saja Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada banyak hal yang lainnya lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam tindakan kasih yang diperbuatnya itu. Nah, saat ini secara khusus kita akan melihat satu tindakan kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu hanya disaksikan, hanya dituliskan, hanya diceritakan di dalam Injil Yohanes. Dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya ini menunjukkan hal-hal yang sangat berharga, hal yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, yaitu bagaimana tindakan pembasuhan kaki Yesus ini menunjukkan demonstrasi kasih Allah yang sempurna, yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam budaya kuno bangsa Yahudi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, membasuh kaki adalah sebuah tindakan yang biasa dilakukan. Ketika ada orang yang akan datang ke rumah seseorang, maka ia akan membasuh kaki. Dan yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, biasanya yang membasuh kaki itu adalah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang budak, seorang pelayan. Pastinya tidak akan tuan rumah akan membasuh kaki tamunya yang datang, tidak akan seperti itu. Selalu ada orang yang disiapkan untuk melayani, untuk membasuh kaki setiap orang yang datang ke rumah mereka. Tetapi dalam bacaan kita pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang membasuh itu bukanlah orang biasa, tapi ia adalah guru, ia adalah Tuhan. Dan Yesus mau melakukan itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang terekam di dalam Yohanes pasal 13 ini adalah menjelang hari Jumat, yaitu ketika bangsa Israel akan merayakan hari Paskah, tepatnya tanggal 15 bulan Nisan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang biasa dilakukan oleh mereka. Namun pada saat itu, sementara persiapan belum selesai, karena ternyata saat itu di antara ke-12 murid ini tidak ada satupun yang mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki. Biasanya seperti diungkapkan tadi di awal, tindakan membasuh kaki ini adalah dilakukan oleh budak, oleh pelayan, pembantu rumah tangga yang rendah. Dan rupa-rupanya pada saat itu tidak ada budak, tidak ada pembantu rumah tangga yang dipersiapkan untuk membasuh kaki mereka. Dan dalam kesempatan inilah Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pembelajaran yang sangat mengesankan. Ini yang tadi dikatakan sebuah demonstrasi kasih yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mereka, oleh seorang budak, oleh seorang hamba, yang saat itu tidak ada yang mau, Tuhan Yesus menunjukkan, ia mau menjadikan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, yang membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan tentang hal kerendahan hati,
Ia yang adalah guru, ia yang adalah Tuhan, ia mau merendahkan dirinya membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi lebih daripada itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah menunjukkan sebuah demonstrasi kasih yang sempurna. Terlebih pada saat itu Tuhan Yesus juga tahu di antara muridnya itu ada satu yang akan mengkhianati. Siapa? Ya, betul, Yudas Iskariot. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus tetap mau membasuh kaki murid yang mengkhianatinya. Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid yang akan membawanya pada penderitaan bahkan kematian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi Yudas Iskariot. Sebuah demonstrasi kasih yang luar biasa. Tuhan menunjukkan bagaimana kasih-Nya bukan sama orang-orang yang baik, bukan hanya pada murid-murid yang selama ini selalu patuh dan taat kepadanya, tetapi kepada murid yang mengkhianatinya juga Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus ini juga menunjukkan sebuah hal yang harus menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Dalam bacaan firman Tuhan kita tadi di ayat ke-34 sampai dengan 35, bagaimana ini memberikan sebuah pesan Tuhan Yesus, bahwa agar kita semua meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini, tindakan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, menjadi bagian yang sangat penting pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di mana kita semua saat ini diingatkan untuk juga melakukan tindakan kasih seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Besok kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung. Maka pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jika ada sesuatu yang ada di hati kita, jika ada ganjalan yang ada di hati kita, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, kakak dengan adik, saudara dengan saudara, kepada siapapun, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Ia tetap menunjukkan kasih-Nya. Demikian juga kiranya kita belajar untuk menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita. Dan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tentu kita juga merasakan sebuah keprihatinan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang bukan hanya ini dirasakan dampaknya oleh bangsa kita, tetapi pandemi ini sudah menjadi sebuah wabah secara global. Di berbagai negara kita bisa menyaksikan bagaimana begitu banyaknya orang-orang yang kemudian mereka harus mengalami sakit, bahkan juga ada di antaranya yang harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Nah, saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di Kamis Putih ini, mari sejenak kita berefleksi, kita bersaat teduh, bukakan hati kita, teladani apa yang Kristus lakukan. Ia menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang tanpa melihat orang itu seperti apa. Saat ini kita juga akan bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menguatkan kita untuk juga bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi baiklah, sebelum Tuhan memanggil kita, mari bersama-sama kita membuka hati kita, penuhi hati kita, hidup kita dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Selamat untuk merenungkan di malam Kamis Putih ini, untuk esok kita bersiap diri untuk ikut serta di dalam kebaktian Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih atas keteladanan-Mu, menunjukkan kerendahan hati, bahkan menunjukkan sebuah tindakan kasih yang luar biasa. Biarlah dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga dapat menunjukkan kasih itu secara nyata.
bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, bahkan juga bagi setiap orang yang mungkin sudah melukai hati kami. Tuhan, biarlah kiranya kasih dan kemurahan-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Kasih-Mu lah yang pada akhirnya menghantar akan karya yang agung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mau menjalani masa penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian di kayu salib. Biarlah kami juga memiliki kasih seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kami saat ini. Terkhusus ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bagi saudara-saudara kekasih kami saat ini yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu. Sembuhkan dan pulihkan, kuatkan mereka agar di dalam segala kondisi dan keberadaannya tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui kasih yang ditunjukkan oleh keluarga yang mengasihi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah dan juga berkoordinasi dengan TNI Polri yang melibatkan begitu banyak tenaga kesehatan medis maupun non-medis, agar kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi segala upaya-upaya yang dilakukan ini, agar membuahkan yang terbaik, tidak sampai terjadi lagi jatuh korban nyawa. Terlebih juga berikan kesadaran kepada kami sebagai rakyat untuk mematuhi setiap saran, setiap ketentuan, setiap hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah dengan baik, khususnya juga dalam masa-masa physical distancing ini, di mana kami dapat mematuhinya untuk tetap berdiam di rumah, kecuali ada hal-hal yang memang dianggap perlu untuk kami lakukan keluar. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kegiatan kebaktian Jumat Agung yang akan dilakukan esok hari. Persiapkan para pelayan-Mu, gereja-Mu di dalam segala sesuatu yang dilakukan secara melalui media, video maupun online. Berkati juga ya kami, keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing, agar kami dapat memakai waktu-waktu yang berharga ini juga dengan bijak, dengan baik, dan kami tetap dapat merasakan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami tetap juga mampu menghayati akan penderitaan dan kesengsaraan yang telah Tuhan Yesus jalani dalam kehidupannya untuk menebus, menyelamatkan kami ya Bapa. Kami memohon semuanya ini ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang disampaikan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita menaikkan pujian sambil persembahan diedarkan, Kasih Allahku. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku
sembah Tuhan. Kita berdoa. Cinta kasih Allah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan menjamah dan menguduskan persembahan ini serta tubuh dan hidup kami yang kami persembahkan untuk Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pergilah dalam damai dan tunaikanlah perintahnya." Mari kita menaikkan pujian, "Ku mau sepertimu Yesus." Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kini terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku
hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Baktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.